Amin.
para Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudi khususan Sayyidina Bakar Umar Osman Ali Sayyidina Hasan al-Husain Fatimah Zahra Sayyidina Jilani wa Dzali wa Syafi'an Nabi Malik Hambali wa Nawi Rabi Jamil Fuqaha Hadisin wal Qurra wal Mufassirin bi masarikil ardi la magharibiha Sayyidina Muhajir Ahmad Isa Fakim Qaddam Ahmad Ali Ba'ali wa Suri wa Pura Ajmain wa ila arwahi walidina wa atina wa ajdadina masyayina wa jami'il muslimina muslimatan Allah yaghfiru lahum wa yarham ya'li darajatim bil jannah wa yanfa'una bi asari manwarihim wa ulumihim barakatihim bid dini wa dunya wal akhirah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ya kana ya nasina salatan salatan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasilin al-imamil mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa bi ulumid darain amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Masih halaman 21 ya, 5 baris dari atas. Summa yunadi aina Ka'bu bin Ashraf Rasul Yahudi ya'tuna bihi wa ala yadihi aglalun minan nari fayajtami'u indahu as-satiruna lil haqqi wa Ka'bu bin Ashraf qadamahum yusakuna ila jahannama summa yunaduna aina Abu Jahlid bin Sisam wa ya'tuna bihi wa yajtami'u indahu kullu man lam yu'min birrusuli wa lam yusaddiq bihim wa Abu Jahlin qadamahum yusakuna ila jahannama summa yunaduna ainal Walid bil Mughirah la ya'tuna bihi wa yajtami'u indahu al muhtakiruna lil fuqara wal Walid qaddamuhum yusakuna ilan nar summa yunaduna aina umrul qais wa ya'tuna bihi musawwidul wajhi wa yajtami'u indahu syu'ara wa amrul qais qaddamuhum yusakuna ilan nar kama qala Allah ta'ala yauma nad'u kulla unasim bi imamihim al-ayah falamma yanzuru ahlul jannati ya'tuna ila sahra al-wasi'ata yarawna fiha asjaran muhtalifatan wa 'alaiha asmarun muhtalifatun yarawna al-uyun al-baridata tajri bainal asjari wal ashar al-mutanawwi'ah in kasafat wa zilalul asjar in basatat fayanziluna tahta zilalil asyari wa yashrabuna minal uyuni al-baridah fama yabqa fi wujuhim ghillun wala ghissun wala hikdun wala hasadun wala kibirun wala ajzun wala bugdun wala adawatun kulluha takhruju bisababi zalikal ma'. Ya, lanjutan bacaan kita masih ya membicarakan masalah ya di mauqif nih ya di padang mahsyar, yaitu ya setelah Rasulullah ya mendapatkan ya liwaul hamdi itu ya bendera ya kehormatan yaitu ya kemudian diberikan kepada ya para sahabat-sahabat Nabi juga mendapatkan bendera dan orang-orang yang ya sama seperti mereka seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ya
mereka ada di bawah bendera mereka masing-masing ya. Jadi orang-orang yang sidikin ya, Bakar Siddiq itu ada dalam rombongan Abu Bakar Siddiq, dan orang yang amar ma'ruf nahi mungkar yaitu ada di bawah bendera Sayyidina Umar. Orang yang infakkan hartanya itu ya, itu ada di bawah Sayyidina Utsman. Nah, kemudian orang yang ya para aulia-aulia yang membersihkan hati mereka itu yaitu ada di bawah bendera ya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya. Nah, kemudian ya kepada para ya yang diberikannya dan ya masing-masing ya para ya orang-orang yang mendapatkan bendera masing-masing ya, bahkan ya dari kalangan ya orang-orang kafir ya, seperti kemarin dikatakan ya, ditanya mana ya yang namanya Fir'aun tuh gitu ya. Nah, maka diberikan tuh bendera kepada Fir'aun. Nah, maka orang yang dibawa dia tuh di bawah bendera Fir'aun yaitu orang-orang yang ad-jabbarun ya dan mutakabirun ya, orang-orang yang sombong dan takabur tuh itu ada di bawah bendera ya Fir'aun tuh gitu ya. Ya kemudian mereka bakal giring ke neraka jahanam. Nah, kemudian ya Allah cari lagi, panggil lagi si Qabil ya, anak Nabi Adam tuh ya yang membunuh si Habil. Nah, itu ya. Nah, itu Allah berikan dia baginya bendera tuh. Nah, itu buat orang-orang yang ada di bawah dia tuh si Qabil, yaitu orang yang al-qusadu ya, orang-orang yang punya sifat hasud dan qatilina zulman, orang yang membunuh ya dalam keadaan zalim tuh gitu ya. Nah, ya. Nah, lanjutannya nih ya, 5 baris dari bacaan kita tuh ya halaman 21. Summa yunadi aina Ka'ab bin Ashraf. Kemudian Allah panggil lagi mana yang namanya Ka'ab bin Ashraf. Ya, nih orang Yahudi ya di zaman Rasulullah ya, yaitu Ka'ab bin Ashraf, yaitu Rasul Yahud, yaitu kepala ya gembong ya dari orang Yahudi nih. Wa ya'tu nabihi ala yadihil aglal, dia mereka didatangkan tuh di bawah ke hadapan Allah ya. Nah, di tangan dia tuh si Ka'ab nih ada belenggu dari api neraka. Fa yajtami'u indahu as-satiruna lil haqqi, yang kumpul di bawah bendera dia tuh Ka'ab bin Ashraf, orang-orang yang mencegah atau yang menutupi kebenaran. Jadi apa yang ya Allah jelaskan tuh dalam Al-Qur'an yang benar, yang Rasulullah jelaskan yang benar, nah itu kita tutup-tutupin. Nah, itu nanti ada di bawah ya bendera si Ka'ab bin Ashraf tuh kita ya. Nah, gitu. Nah, Ka'abul Ashraf qadamuhum ya. Ka'ab bin Ashraf ini ada di depan tuh bendera itu. Yusakuna ila jahannam, mereka digiring ke neraka jahanam. Kumma yunadu aina Abu Jahlin bin Hisam. Kemudian dipanggil lagi sama Allah mana yang namanya Abu Jahal bin Hisam ya. Nah, itu ya yang musuhin Nabi nih. Nah, Jahal bin Hisam wa ya'tu nabihi, mereka datang ya, paya jitamiu indahu, maka kumpullah ya bersama tuh Abu Jahal kulluman lam yu'min birrusuli, yaitu setiap orang yang enggak percaya kepada Rasulullah ya, walam yusaddiq bihim ya, dan juga enggak membenarkan ya, enggak percaya apa yang dibawa oleh Rasulullah. Nah, itu ada di bawah benderanya Abu Jahal gitu ya. Wa Abu Jahlin qadamuhum, Abu Jahal ya adalah di depannya tuh jagai ya pemimpinnya. Yusakuna ila jahannam ya gitu, kemudian dibawa ke neraka jahanam ya, digiring. Summa yunadu, kemudian dipanggil lagi ainal Walid bin Mughirah, mana lagi yang namanya Walid bin Mughirah ya. Fayatu nabi fayajtami'u indahu, maka datanglah mereka, datang tuh mereka kumpul di ya fayajtami'u indahu, maka kumpul kepada Walid bin Mughirah al-muhtakiruna lil fuqara, yaitu orang-orang yang menghina, yang meremehkan, mengecilkan orang-orang fakir ya, orang miskin ya, disepelein, hinain tuh. Nah, itu ada nanti di bawah ya nama bendera Walid bin Mughirah gitu ya. Nah, wal Walid qadamuhum yusakuna ilan nar, mereka digiring ke neraka. Summa yunaduna aina Imrul Qais ya, kemudian panggil lagi mana yang namanya Imrul Qais ya. Wa ya'tu nabihi musawwidul wajhi, datanglah dia mereka itu dengan wajah yang hitam ya, wajahnya itu gelap hitam.
Fayajtami'u indahu syu'ara, maka kumpul kepada dia Imrul Qais yaitu penyair-penyair, ya, ahli-ahli syair, ya, ahli-ahli, ya, orang-orang yang, ya, membuatnya sairan-sairan tuh nih, ya. Nah, sairan sini, ya, yang tidak bolehin tuh sairan yang membawa kepada, ya, sesuatu yang membangkitkan, ya, syahwat, membangkitkan ke apa tuh, ya, kemunkaran, kemusyrikan, nah itu, ya. Nah itu, ya, itu diharamin tuh, nggak boleh, ya, kita nyanyiin tuh nyanyian lagu-lagu, ya, seiran-seiran tuh, ya, yang membangkitkan tuh, ya, ya, syahwat atau juga membangkitkan supaya jadi permusuhan, ya, pertengkaran itu tuh, ya, syuara, ya, gitu. Wa Imrul Qais qaddamuhum yusakuna ilan nar, mereka digiring ke neraka. Kama qala Allah Ta'ala, ini seperti firman Allah, ya. Allah berfirman, yauma nad'u kulla umamin bi imamihim, yauma nad'u kulla unasim bi imamihim, ya. Nah, kan Allah berfirman di hari kiamat itu Allah panggil tuh, ya, setiap, ya, orang itu pimpinan-pimpinan, kullu unasin, kulla unasin, setiap orang tuh dipanggil bi imamihim, dengan pimpinan-pimpinan mereka. Mereka ngikutin siapa, ya, nanti dia dipanggilin tuh, ya, baik dalam, ya, kebenaran atau juga dalam kemaksiatan itu, ya. Jadi nanti, ya, pemimpinnya tuh, ya, dipanggilin itu, ya, gitu, ya. Kalau kita dalam kebaikan, kita dalam, ya, bermazhab kepada Imam Syafi'i, nanti Imam Syafi'i dipanggil, ya, gitu, ya. Nah, siapa yang ngikutin tuh dalam mazhab Imam Syafi'i, nah itulah kita nanti kumpul di situ, ya. Nah, yang bermazhab pada Imam Hanafi, ya, Hanafi, ya. Nah, pada Imam Malik, Imam Hambali, ya, di luar itu, ya, Daud Zahiri, ya, Sufyan Suri, Sufyan Uyainah, ya. Jadi setiap tuh, ya, pemimpin-pemimpin itu nanti Allah panggilin, ya. Nah, juga orang-orang yang percaya ngikut sama dia, nah itu juga akan masuk situ, ya. Nah, itulah, ya. Jadi kalau kita tuh bermazhab, ya, baik dalam, ya, ya, syariat, ya, atau di dalam akidah, ya, kita syariat, ya. Kalau kita syariat dalam akidah tuh kita ikut Abu Hasan, ya, gitu, ya. Asalnya dua Abu Mansur ya, Al-Maturidi itu, ya. Nah itu nanti ada di bawah dalam akidah dia tuh, gitu, ya. Nah, ya, dan juga dalam akidah, ya, dalam ibadah gitu juga, ya, kita ibadah, ya, kita ibadat nih, ya, dalam apa, di dalam kita ibadat, kita sholat apa semua itu bermazhab mana nih. Nah, itulah yang kita di situ, ya, karena nanti dilihat tuh, ya, apa yang kita kerjain itu sesuai gak apa yang ditetapkan oleh, ya, imam itu, gitu, ya. Nah, kalau emang tuh cocok sesuai, nah itu kita masuk tuh, gitu, ya. Nah, kalau enggak, ya, nah nanti kita enggak masuk dalam, ya, bilangan itu tuh, ya, imam itu, ya, kepada imam mana nih yang kita bakal ngikut. Nah, itulah. Nah, kalau yang enggak ada punya imam tuh, enggak pakai taklid, enggak apa, nah dia nanti ada punya, ya, kelompok masing-masing, nanti alokasi tempatnya tuh, gitu, ya, gitu, ya. Kalau kita punya mazhab begitu, nah nanti, ya, itu mazhab-mazhab imam-imam yang kita ikutin, dia tanggung jawab, gitu, ya, gitu, ya. Ya, Imam Syafi'i bilang, ya, manin qalada, ya, ulama salima, siapa orang yang taklid ngikut kepada ulama, dia bakal selamat, gitu, ya, kata Imam Syafi'i itu, ya. Imam Syafi'i manin qaladal ulama tuh, siapa yang taklid ngikut kepada ulama, dia bakal selamat. Kenapa? Ya, nanti ulama-ulama yang menetapkan gitu, dia dipanggil, ya, minta pertanggungan jawabnya, gitu, ya. Ya, meskipun, ya, di luar daripada mazhab-mazhab yang 4, gitu, ya. Ya, kan dalam luar dari mazhab yang 4, Mama Daud Zahiri, gitu, ya. Dalam mazhab dia Imam Daud Zahiri nih, ya, membolehkan tuh, ya, pegang Quran tanpa wudu, gitu kan. Kalau Daud Zahiri, ya, boleh kita pegang Quran tanpa wudu. Nah, nanti kalau umpama kita kerjain itu, nah kan kita ditanya, ngapa kok kamu pegang Quran itu nggak punya wudu kamu pegang? Nah, ya, nah saya ngikut kepada pendapat Imam
ya Daud Az-Zahiri gitu ya. Nah nanti ya ditanya tuh benar gak itu Daud Zahiri itu ya, nah, dia itu mengatakan seperti itu, boleh itu gitu ya tuh ya. Nah nanti itu dia tanggung jawab, kalau emang benar dibilang begitu ya nanti kita masuk tuh ya, selamat dari dia gitu ya. Kenapa? Kalau pindah-pindah mazhab boleh gitu, pindah mazhab, cuman jangan apa tuh, jangan cari yang ringan-ringan aja ya. Giliran yang ringan kita ikut, giliran yang enggak, yang berat enggak gitu. Jadi kita pilih-pilih, nggak boleh, itu namanya talpik ya, campur aduk gitu ya. Nah ini kalau bisa tuh kita fanatik dalam mazhab ya, fanatik dalam mazhab tuh artinya nggak pindah, emang begitu udah ya gitu. Dalam mazhab Syafi'i pokoknya apa yang dikatakan dalam mazhab Syafi'i nggak boleh, kagak boleh udah gitu ya. Udah, jadi jangan pakai kan ada mazhab ini, kan ada yang ini bolehin gitu, nggak, pokoknya gitu. Tuh yang orang fanatik namanya ya dalam mazhab gitu ya. Nah kalau pindah-pindah boleh gitu ya, nggak dilarang, tapi ya jangan milih-milih gitu ya. Nah, milih-milih apa tuh, giliran yang enak gitu ya, yang ringan ya, kita apa kayak wudhu dah kan gitu ya. Kita wudhu ya dengan apa tuh ya, dengan duduknya Imam Syafi'i. Nah ya, nah kita batalnya pakai batal Imam Hanafi kan gitu. Nah kalau Imam Hanafi kan ya menyentuh perempuan kan ya, megang sentuh ya, mau sengaja nggak sengaja pokoknya nggak batal kan gitu ya. Kalau Imam Hanafi gitu ya. Kalau Imam Syafi'i mau sengaja nggak sengaja tetap batal. Nah namanya lamas tumun nisa ya, ya nyenggol pegang perempuan tuh gitu, yang bukan mahram gitu ya. Nah tuh ya, nah jadi ya nanti mana tuh yang kita ini nanti dipanggil, katanya kullu unasin tuh ya. Jadi setiap manusia itu yud'a ya, ya bi imamihim ya, dipanggil dengan imam-imam mereka. Artinya ikutan kita ngikut siapa ya. Jadi dipanggil nanti ketua rombongannya ya gitu ya. Nah ya, kalau imam kita masuk rombongan dia nanti kayak kesalahan atau apa juga kekurangan, nah imamnya tentu ya rombongannya yang tanggung jawab gitu kan kelompoknya. Hanya perlu kita, kalau orang-orang macam kayak kita sekarang ini perlu wajib tuh yang namanya taklid gitu ya. Nggak boleh kita berdiri sendiri, ijtihad ya. Kalau ijtihad kan ya gitu ya, dan nggak ada bagi kita ini ijtihad juga nggak ada kemampuan kan gitu ya, ijtihad tuh ya. Karena kalau kita ini udah di belakang begini, udah apa ada semua udah di ya ijtihadkan oleh para ulama tuh ya, dari mazhab yang 4 tuh, Hanafi, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Hambali tuh yang itu mujtahid mutlak udah ada semua gitu ya. Apa yang mau kita ijtihadkan ya, tinggal cari. Karena kalau yang namanya ijtihad itu yang belum ya, kalau yang udah itu namanya bukan ijtihad ya, dia plak gitu ya. Nah ya ngikut itu kayak kalau yang namanya ijtihad itu ya ngikut tuh. Hanya dibawa-bawa Imam Syafi'i itu ya ada mujtahid gitu. Jadi mujtahidnya juga bukan mujtahid mutlak, jadi mujtahid mazhab gitu kan. Kayak Imam Mazani, Imam ya, apa ya, Ghazali itu mujtahid mazhab gitu ya. Mujtahid mazhab tuh artinya dari ya dari mazhab-mazhab yang 4 itu ya, nanti dia pisahin tuh ya sama imam kayak Imam Ghazali. Nah itu dari mazhab-mazhab yang 4, nah dipisahin, ini mazhab Syafi'i, ini mazhab Hanafi, ini mazhab Maliki gitu ya. Nah itu ya, hanya Imam Ghazali itu ada kitabnya ya apa Zawajir kalau nggak salah itu ya, yang di apa ya penelitian ya daripada ya mazhab tuh nih dipisah-pisahin nih, mazhab ini gitu ya. Zawajir apa ya lupa tuhnya nama kitabnya. Nah ya kemudian tuh kitab itu ya disarahkan oleh ya Abu Qasim Imam Rafi'i itu ya menjadi ya 10 jilid ya, yang Imam Ghazali kecil gitu, 1 jilid kecil. Nah kemudian disarahkan jadi 10 jilid tuh oleh Imam Rafi'i itu ya. Nah ya nama kitabnya tuh ya, nah tentunya Al-Muharrar ya gitu ya, kitab Imam Syafi'i gitu ya. Nah itu ya, jadi mazhab itu ya, Imam Ghazali mujtahid mazhab, Imam Nawawi mujtahid ya, fatwa
gitu ya. Imam Nawawi mujtahid fatwa itu ya. Nah di bawah Imam Nawawi nggak ada lagi mujtahid ya. Nah tinggal muharrar ya, mentakrir ya gitu ya, peneliti lagi ya, macam Imam Zakaria Al-Ansari ya, Ibnu Hajar, Imam Romli kan gitu ya, bawah-bawahnya tuh nah banyak tuh ya, kayak Imam apa ya, Jalaluddin Asyuti, Jalaluddin Al-Mahalli. Nah itu muharrar, bukannya mujtahid dia gitu ya. Nah ya, jadi dia tinggal mentakrir, meneliti gitu ya, nggak sampai tingkat ya apa tuh ya mujtahid gitu ya. Nah inilah ya, jadi ya kita ini ya orang yang ada di belakang tuh ya, zaman kita sekarang. Nah inilah perlulah kita tuh ya taklid, ngikut ya dari ibadat tuh kita ngikut. Nanti kalau kita kan ada periksa tuh ya, umpama kita sholat ya, dari mulai nuduk kita, nah gitu gimana tuh sholat kita ya, kenapa sholat kita begini, nah itu kemana tuh yang kita ikutin, siapa gitu ya. Nah ya, ini jangan sampai apa tuh ya talpik kita tuh ya, cari pilih-pilih yang ringan-ringan aja. Kalau kita pilih yang ringan-ringan aja, nanti yang punya apa tuh ya punya apa ijtihad itu nanti dia nggak ngakuin kita gitu ya. Ya ini kita kalau mau ya satu set itu ya, kayak sholat ya, dari mulai nuduk ya sampai sholatnya tuh selesai salam. Mau pakai mazhab mana nih, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, silakan ya, nggak dilarang gitu ya. Nah ya, nah, pakai mazhab tertentu gitu ya. Ya kayak kita puasa gitu juga kan ya, gitu kan ya, kita puasa boleh pakai mazhab Imam Syafi'i, boleh pakai mazhab ya Imam Maliki kan gitu ya. Nah kalau Imam Syafi'i kita wajib niat tuh setiap malam ya, kita wajib niat. Kalau nggak niat berarti ya batal ya, puasa kita wajib qada, tapi nggak boleh makan itu ya, ya nggak boleh makan ya. Kita malam nih ya, tadi malam kita lupa niat tuh gitu ya. Nah buat Imam Syafi'i kita berarti udah batal tuh, nggak puasa, berarti wajib qada tapi nggak boleh makan kan gitu ya. Nah ya ayo qada. Nah kalau Imam Hanafi ya, nah kita nggak niat malam ya, niat aja ntar siang ya, atau sekarang kita ingat itu udah subuh boleh gitu Hanafi gitu ya. Nah kalau Imam Maliki, nah itu niat sebulan penuh tuh gitu ya. Jadi saya niat puasa Ramadan sebulan penuh. Jadi kita nggak perlu tiap malam tuh harus niat. Nah itu kalau Imam ya Maliki itu ya. Kayaknya juga banyak juga para ulama tuh menganjurkan kita ya untuk niatlah ya di awal Ramadan ya, dengan niat sebulan penuh gitu, supaya jangan kelupaan dengan taklid kepada Imam ya Maliki gitu ya. Nah ya, nah itulah ya mazhab-mazhab yang seperti itu dalam ibadah tuh ya, dalam puasa, sholatnya ya, nanti yang kerjaan yang lain-lain, ibadat-ibadat yang lain, zakat apa semua. Nah itu ada mempunyai ya masing-masing tuh ya, mazhab itu ya mempunyai peraturan-peraturan ya masing-masing gitu ya. Nah itulah ya, jadi nanti Allah panggilin tuh ya setiap orang itu dengan imamnya ya, jadi dia ngikut siapa gitu ya. Nah jangan ya, nah nggak ada ikutan kita, mungkin ikut siapa? Agak ya ngambil dasar dari Al-Quran dan hadis saja gitu. Jangan ya, karena nggak ada kemampuan kita untuk ya meneliti tuh ayat dan ya hadis tuh gitu ya. Nah ya, hanya sebagian ulama ya buat gitu-gitu ini ya, orang belakangan ini ijtihad itu ya udah tertutup gitu ya, karena semua tuh udah ada gitu ya ya dalam mazhab semua. Nah itulah ya, Allah berfirman tuh ya, yauma nud'a kullu unasin bi imamihim alaya falamma yanzuru ahlul jannati ya gitu, ya atuna ila sahra ya gitu, ila sahra ilwasiati ya, tatkala datang tuh ya gitu, melihat tuh orang-orang surga tuh ya, mereka itu datang ke suatu tempat tuh sahra ya, satu lapangan yang luas ya,
wa yarawna fiha asjaron muhtalifatan, dan mereka lihat pada tempat itu yaitu ada pohonan-pohonan yang bermacam-macam, asjarnya pohonan yang macam-macam. Wa alaiha asmarun muhtalifatun, di pohon itu ada buahan yang macam-macam, ya, di pohonannya tuh, ya, jadi ada buahannya, ada pohonnya macam-macam, ya, ada pohon jengkol, ada pohon capi, ada pohon, ya, masing lah tuh, ya, macam-macam pohonan. Nah, buahnya juga satu pohon macam-macam, ya, enggak satu aja. Kalau kita kan sini satu pohon capi, ya buahnya capi, pohon jengkol buahnya jengkol, kan gitu, ya, pohon mangga buahnya mangga. Nah, nanti di sono satu pohon buahnya masing-masing, ya, karena satu buah itu, ya, rasanya tuh 70 macam. Itu, ya, satu buah, ya, kita makan nih buahan tuh, ya, di sana keluarga, ya, umpama apa tuh mangga. Nah, itu rasanya 70 macam mangga. Ini susah. Hah? Nyebutinnya susah. Iya, nyebutinnya susah aja, mangga ini kan gitu, ya, rasa mangga golek, mangga ini gitu, ya. Oh, itu, ya, kita nggak sanggup nyebut itu, ya. Makan pisang gitu juga, ya, gitu, ya, masing-masing dah tuh, ya, ada pisang Ambon, pisang Siam, pisang ini, ya, ngasih-ngasih tuh rasanya satu buah 70. Ya, gitu rasanya tuh, ya. Kalau kita sini kita aduk itu nggak keruan rasa, ya. Ya, nggak apaan rasanya gini, ya, 5 macam aja nggak keberasa apa-apa kan, ya. Nah, ya, nah itu, ya, jadi mereka tuh begitu tuh orang-orang tuh, ya, neraka, orang yang di apa tuh dimasukkan di neraka, lihat tuh orang-orang sorga, dia ada di satu lapangan yang luas, dan di lapangan itu ada macam-macam pohonan tuh, gitu, ya. Nah, asjar, dan di pohonan itu ada macam-macam buahan itu. Wa yarawnal uyunal barida, dan mereka lihat tuh ada air yang dingin, ya, mata air yang dingin, tajri bainal asjar, yang jalan di sela-sela pohonan, gitu, ya. Nah, itu, ya, mata air tuh asjar. Wal azharul mutanawwi'ah, dan juga bunga, ya, kembang yang macam-macam tuh, gitu, ya. In kasafatnya terbuka lah, ya, bunganya tuh, ya, itu kembangnya tuh, ya, megar pada kelihatan tuh, ya. Nah, ya, terus, ya, pada megar gitu bunganya tuh, kembangnya, ya, macam-macam tuh, merah, putih, kuning, apa macam-macam dah, gitu, ya. In kasafat wazilalul asjar, ya, in basotat, dan, ya, zilal tuh, ya, teduhan tuh, ya, gitu, ya. Nah, kalau kita bayangan pohonan tuh, nah, itu katanya bayangan pohonan itu in basotat, itu terbuka tuh, kelihatan, ya. Jadi pohonan, ya, kan di atasnya ada ada cahaya, di bawahnya kan ada apanya tuh, ya, bayangannya kan teduhan tuh. Nah, itu, ya, kelihatan tuh, gitu, ya, indra satat tuh. Bayan ziluna tahta zilalil asjari, maka mereka nih orang-orang sorga tuh, itu mereka pada diam di situ, ya. Nah, di bawah pohonan tuh, di bawah teduhan pohonan. Ya, ngapain? Waya syrabuna minal uyunil baridah, mereka minum air yang dingin tadi tuh, ya, air yang dingin, ya. Jadi nggak kan es itu enggak, gitu, ya. Nah, dia dingin. Mama ya bekopi wujuhihim ghillun wala ghisun, tidak ada di wajahnya orang sorga ini, ya, ada kelihatan tuh di mukanya tuh ada sifat ghillin, ya, ghillin tuh dendam, ya, wala taj'al fi qulubina ghillan tuh, ya, gitu, ya. Jadi nggak ada tuh, ya, di wajah tuh orang-orang sorga tuh, ya, ada dendam gitu, ya, kelihatan tuh, ya, kelihatan dia kesel gitu, ya, di wajahnya tuh kan kelihatannya tuh, ya, cerah apa, tapi di hatinya kesel gitu, ya. Itu gilin namanya, ya. Gilin tuh orang yang nggak sanggup ngelawan itu, ya. Jadi kalau umpama dia disakitin gitu, diam aja dah, ya, nggak sanggup ngelawan. Kan di hati kita ada timbul apa tuh,
ya kesel kan gitu ya tuh kilin ya gitu nya Allah nggak kasih tuh jangan wala tajal fi qulubina tuh ya dalam doa kan gitu ya nah gitu Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wala tajal fi qulubina ghillan ya Allah jangan jadikan di hati kami itu ada punya sifat ghilin ya sifat dendam ya nah tuh ya jadi orang-orang surga tuh nggak ada yang begitu ya wajahnya tuh bersih sinar gitu ya gilan tuh gilin wala gosin dan juga nipu ya gitu ya nggak ada di hati mereka tuh apa mau nipu gitu ya bohongin gitu, ya kalau kita sini kan ada aja kan ya gitu ya kita sini ya di muka kita ngomong kita tuh nggak apa-apa tapi di hati kita ya di hatinya apa ya gitu ntar lo gitu ya nah, lu meleng aja ya gua kerjain gitu tuh gilan ya nah, ya gosun tuh ya nah, gilun wala hikdun dan juga hikid ya hikid tuh sama seperti gilin juga dendam itu ya nah ya nah hikid itu ya nah teman kalau hikid ini biasanya ya habis apa jadi keributan gitu ya nah ya dikalah ya debat kalah apa gitu ya nah itu timbul hikid wala hasadun dan juga nggak ada tuh di hati mereka itu hasud ya gitu ya lihat temennya tuh ya dapat banyakan ya didikitan dikesel nah itu namanya hasud itu jadi orang disuruh nanti di surga tuh nggak ada jadi semua udah nerima aja apa adanya itu ya karena itu udah hasil daripada ya usaha dia itu jadi nggak kayak kesel lu enak banget loh ya tempat lo kan gitu nanti kan orang alokasi itu kan ya likulin darajatun mimma amilu ya Allah bilang tuh kan gitu ya setiap orang tuh likulin ya likul li ahadin ya gitu setiap orang itu darajatun itu mempunyai derajat-derajat tuh yang tinggi ya yang masing-masing berbeda derajatnya ya mimma amilu dengan apa yang dulu di dunia dia kerjain. Jadi waktu di dunia kita kerja tuh sungguh-sungguh ya. Nah gitu nanti sunuk kita dapat tuh balasan yang tinggi ya gitu ya. Balasan yang banyak. Nah teman kita ya enggak, dia enggak kesal sama kita. Ya, kalau di dunia kan kita kesal cap ya. Nah, iya dapat berkat dua aja kita kesal. Gitu ya. Itu dia dapat dua kita atuh kita kesal. Nah di sono enggak lu di tempatnya di sono cakepan, bagusan ya atau juga lain apa tuh ya. Nah, lain tempatnya ada di Jannatul Firdaus, ada Jannatul Khuldi, ada Jannatul Naim gitu kan. Nah, masing-masing itu. Nah, di sono di sini lalu enak banget sono ya. Oh ini. Ya udah, jadi enggak ada pakai rasa apa tuh hasud gitu ya. Udah ya karena mereka itu terima apa ya nah, hasil daripada itu ya itu dah yaumala tuja ya yaumala tuja nafsu gitu ya yaumala tuzlamu nafsun sayan ya gitu ya nah itu Allah kasih tuh jadi semakin kita nih ya rajin beribadat makin bagus ibadat kita nah itu nanti Allah kasih ya derajat kita tuh beda itu ya nah teman kita nggak dapat begitu dia nggak kesel ya emang dia ya udah terima apa ya hasil daripada perbuatan ya mereka tuh ya karena mereka yang hasilnya nah inilah balasan yang mereka dulu di dunia mereka kerjain begini nah udah ya ini nggak ada rasa hasud gitu hanya kita disuruh ya biar berlomba-lomba kan sabiku ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal arnya Allah kata musabaqah lah kamu berlomba ayo main apa ya itu ya main banyak-banyakan main cakep-cakepan gitu ya di dalam kita ibadatnya supaya dapat nanti gitu ya kita ya jangan merasa puas aja jangan itu udah segini aja jangan ya nah ya biar berbagus tuh nanti Allah kasih tuh jadi udah nggak ada hisid lagi wala kibrun dan juga nggak ada rasa sombong di sini kibir ya sombong gitu ngesok gitu ya nah gitu enggak ya udah ada tuh sombong apa tuh sifat-sifat yang jelek gitu nggak ada wala ajzun dan juga nggak ada yang namanya sifat lemah ya gitu ajuz ya lemah tuh
Ya, ini karena sifat lemah di dunia aja Nabi nggak kasih kan. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal tuh ya, jangan punya sifat ajuz, lemah, malas, kasal ya, sama tuh ya, kasal, malas ya, segan aja bawaannya. No ya, disuruh enggak ya, lemas gitu kagak ya. Nggak ada orang disuruh di surga tuh yang lemas ya. Nah, bininya aja paling dikit 70. Iya, 70 ya. Nah kalau lemes ya 70 itu paling dikit ya. Nah kalau yang paling banyak nggak bisa dihitung ya, itu ya, karena setiap apa tuh ya, setiap selesai ini bulan Ramadan itu hadiahnya bidadari atau iyalah, jangan dianggap itu aja lah. Kita nih puasa nih, setiap puasa tuh ya, kita puasa selesai di Ramadan itu Allah udah kasih tuh hadiahnya itu ya, bidadari atau udah itu ya. Udah pasti sudah. Ya pasti. Ya kalau puasa kita benar. Ya, puasa kita biar beneran dikit gitu. Orang perempuan kata udah gue dikasih apa? Laki dikasih bidadari, orang perempuan bidadara. Ya, nah orang perempuan nanti dikasih, ya dikasih apaan? Ya orang laki. Ya, orang laki-laki yang apa tuh? Ya, yang tinggi derajatnya. Ya, dikasih buat dia. Kalau nggak sama suaminya, kalau yang nggak ada suaminya, nah kalau yang ada suaminya sama suaminya, kan kalau orang perempuan yang sama suaminya kan. Ya, nggak boleh lagi. Nggak boleh lagi. Ya, nah kalau yang ada suaminya, nah ya apa tuh, perempuan yang ada suaminya sama suaminya, dia jadi apa tuh? Ya bidadari tuh, yang begitu 70 dikasih umpama gitu, ya gitu. Nah dia jadi pemimpinnya, istri kita gitu. Dia lebih itu nggak kalah ya, cakepnya gitu ya, nggak kalah cakepnya bidadari. Wah gua kalah dan sama bidadari, kagak ya, nanti dia menang nanti sono dia bakal. Kalau nikahnya lebih dari satu ya mayang. Kalau ngapa tuh? Kalau nikahnya lebih dari satu. Oh yang apa tuh, si perempuan gitu, anak laki. Nah iya jadi gituan juga. Sama, jadi semua kayak gituan lah ya. Ya sama kayak kita di dunia kan punya istri itu 2-3 gitu. Ya itu situ sama. Nanti di sana gitu juga sama gitu. Nah kalau orang perempuan tuh, nah kalau dia nikah lagi, umpama laki pertama udah meninggal, nah terus ya nikah lagi tuh perempuan gitu. Nah gitu sampai berapa. Nah nanti dia tuh yang perempuan itu kata Nabi ya, itu nanti dia disuruh pilih. Itu enggak semua umpama dia nikah 3 kali itu laki, enggak 3-3-nya enggak. Ya suruh pilih, umpama gitu kan. Yang pertama dinikah mati umpama, nah dikawin lagi kan gitu. Ya tuh laki mati lagi kan gitu. Ya. Nah kemudian dinikah ketiga dah tuh. Nah sampai habis dah tuh kan gitu ya. Nah ya sampai dia duluan atau duluan kan. Nah nanti di sono itu enggak 3-3-nya jadi. Ini jadi laki dia, suaminya kagak, suruh pilih tuh. Gitu ya, di antara yang 3 mana yang paling dia ya, senangin gitu ya. Nah itu dipilih gitu. Nah bagi perempuan tuh yang apa tuh ya, yang punya derajat yang tinggi, nah itu nanti dikasih pasangan sama Allah tuh ya, nanti anak-anak muda yang punya apa tuh ya, punya derajat apa, ibadat yang wakaf gitu kan ya, atau juga para anbiya, para aulia kan gitu ya. Nah itu kan ya diberikan gitu ya, kayak Rasulullah tuh seperti Siti Maryam, ibunya Nabi Isa. Nah itu kan menjadi istri Nabi nanti di sana ya, Siti Asia ya, istrinya Firaun. Nah gitu juga buat Abu gitu ya, belum nanti perempuan-perempuan yang lain. Nah para aulia nanti gitu juga. Jadi perempuan tuh yang punya apa tuh, punya ibadatnya cakep di dunia ini, hatinya bagus. Nah nanti apa ya, bisa dipasangin di sana sama Allah tuh ya. Atau juga kalau kita punya derajat tuh yang tinggi, kita bisa milih, bisa minta itu, bisa minta gitu. Gitu nih perempuan nih gitu ya, kita punya gitu ya Rob, itu tuh perempuan itu buat saya gitu, boleh kalau kasih
gitu ya, boleh minta suno ya. Nanti Allah kawinin suno gitu ya. Jangan takutnya orang perempuan itu jangan bingung, lu anta enak aja anak laki mulu gitu, nah perempuan gimana ya, dia orang perempuan ya, perbaikilah ya dirinya tuh ya, orang perempuan ya, biar cakep, biar ngapa kan, biar nanti punya derajat yang tinggi ya kan gitu. Nah kalau umpama di dunia dia punya suami pasangan yang kurang bagus, nah nanti dia apa di akhirat dibisain gitu ya, itu umpama ya dipunya jadinya perempuannya itu bagus gitu ya, akhlaknya bagus, ibadat bagus, nah kemudian suaminya sini di dunia ya kurang bagus kan nanti sudah bisa dipisahin ya sama Allah tuh ya, bukan pasangannya ya, karena nanti kan beda gitu ya. Nah atau juga nanti kalau emang tuh ya si perempuan itu punya derajat yang tinggi ya, nah itu nah kan bisa dia juga bisa ngangkat tuh karena disayang sama suaminya dari dunia ya, diboleh sayang dunia, nah itu bisa diangkat tuh syafaat namanya ya, si perempuan itu bisa punya syafaat itu ngangkat ya derajatnya suami gitu ya, nah gitu ya. Nah itulah ya Allah kasih tuh ya kebebasan di sana gitu ya, jadi nggak ada batas ya, yang di surga tuh udah nggak ada batas, di akhirat nggak ada batas tuh untuk berapa nyanya Allah sediakan bidadari aja tuh ya, itu paling dikit aja 70 gitu. Hanya setiap bulan Ramadan, akhir Ramadan puasa kita cakep nih. Nah gitu tuh Allah jatahin udah ya 1 gitu. Nah ya, jadi kalau kita udah ya, 60 tahun kita mati tuh, 60 tahun kita puasa Ramadan 60 biji ud. Dan 60 gitu ya, yang gitu ya, itu puasa tuh udah 60 tahun gitu ya, dipotong dari itu enggak ya, umpama umur 75 gitu, potong 15 kan 60 kan gitu ya, 60 kan. Nah ya berarti kita puasa tuh setiap tahun cakep bagus, itu udah 60 biji cep itu ya. Iya, mau muat, lo kan Allah kasih dulu kan itu, ya, muatnya kan gede kan gitu, ya. Hah? Agak berantem cep, cep takut berantem, enggak berantem, ya, gitu, ya, kan itu yang Allah kawanazak nama fi qulubihim min ghillin tuh, kami cabut dari hati mereka tuh rasa ghillin, rasa dendam, rasa hasud apa nggak ada, jadi mutaqabilin. Mereka itu saling berhadapan-hadapan, artinya saling senang aja, nggak ada. Kalau di sini berantem cep ya, ya kagak ada. Kalau sudah berantem repot, udah ada pengadilan, ada pengadilan lewat lagi dah, ya, kagak di sini udah enak aja, biasa udah senang aja, nggak apa-apa. Nah itulah ya, gitu ya. Nah di sini katanya tuh ya orang-orang neraka tuh lihat begitu tuh ya, kepada orang-orang surga tuh ada satu tempat yang luas tuh ya. Nah mereka itu dalam keadaan senang tuh. Nah ya di wajah mereka tuh orang surga nggak ada rasa gilin, wala ghisun, wala hikdun, wala hasadun, wala kibrun, wala ajzun, wala bugdun, dan juga nggak ada kebencian ya, marah ya, wala adawatun, dan juga musuh berantem kagak kan gitu ya. Ada yang berantem kan di sini gitu ya, itu nggak kayak berantem nggak, udah ya enak udah gitu. Nah ya kulluha takhruju bisababitil kalmai, semuanya tuh sifat-sifat yang jelek tadi tuh itu keluar dari hati mereka itu katanya disebabkan dari air yang mereka minum tadi tuh. Itu kan ada tadi maul uyun kan gitu ya. Nah uyunul baridah tuh mata air yang dingin mereka minum, begitu mereka minum habis tuh keluar tuh ya sifat-sifat jelek tadi gitu ya. Nah sababil ma payasiru tahiruhum zahiruhum wa batinuhum khalisan, maka jadilah zahir dan batin mereka itu bersih gitu ya. Tuh orang-orang surga tuh ya, batinnya zahirnya bersih, nggak apa ya, nggak kotor ya. Kalau kita kan banyak kan zahir ruangan ya, zahirnya bersih ya gitu, batinnya
ya kotor ya, karena punya hikid ya, punya kodok ya, punya hasud. Ya itu kan batin kita berarti kan ya kotor tuh ya, punya sifatnya jelek tuh itu ya, hanya bersihin gitu ya. Nah ya jangan sampai dia ngendap ya di dalam hati kita ya, karena kalau di hati kita ngendap tuh sifatnya seperti itu, Allah nggak mau ngeliatin kita ya, karena Allah tuh memandang seseorang ini hambanya itu dari hatinya ya, bukan zahirnya. Innallaha la yanzuru tuh ya, Allah nggak lihat tuh ya badan kita, zahir kita ya. Nah, itu yang dilihat adalah hati kita nih. Gimana tuh hati orang itu, bagus enggak, bersih enggak ya. Ya kalau hati kita bersih, nah itulah ya merupakan ya maudiu nazrillah. Ya hati kita ini tempat pandangan Allah gitu. Kayaknya ya kita selalu ya diajarin nanjurin tuh alai Allah winazra winala ini rahimah tudawi kullamabi minimradin sakimah gitu ya. Lebih-lebih di dalam puasa nih ya. Nah ya kita baca tuh alai Allah winazra winala ini rahimah tudawi kullamabi minimradin sakimah. Alai Allah ya Allah ya, alai Allah winazra dengan pandangan engkau ya Allah ya gitu ya. Alai Allah winazra minal aini rahimah, pandangan yang membawakan ya kasih sayang tuh. Tudawi kulamabi, yang dapat mengobatin semua penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita ini gitu. Ya kalau Allah udah mandang kepada seseorang hambanya, itu udah pasti hambanya itu orang itu menjadi orang yang bersih gitu ya. Hanya kita biar selalu tuh ada dalam pandangan Allah. Hanya di dalam ya bulan Ramadan ini ya yang Allah lagi ya bukakan tuh pintu rahmatnya pada kita. Nah kita selalu banyakin tuh, itu para aulia-aulia Allah tuh yaitu bawain tuh ya nazam itu tuh minta kepada Allah supaya dia dapat tuh pandangan Allah bersih gitu ya. Nah ya kalau kita hati kita bersih tuh ya dari dunia sampai ke akhirat kita, itulah ya selamat kita tuh ya orang yang mendapatkan pandangan Allah sekali aja ya berarti dia tuh termasuk orang yang beruntung, orang yang bagus gitu ya. Nah ya kita berusaha lah ya tiap malam Ramadan begini supaya benar-benar dapat ya pandangan Allah tuh ya. Mintalah tuh ya dengan nazam seperti itu yang dipimpin yang bikin tuh dikarang oleh para aulia tuh ya gitu. Nah itu ya, jadi wala ada waktu ya batinnya mereka tuh kholisan kalfiddati seperti perak tuh ya, bersih ya, nggak ada kotoran-kotoran gitu ya. Nah ya jangan sampai ya kotor hati kita ya, nyebuangin tuh ya kita puasa ya ya biarlah puasa kita ini puasa yang tingkat kedua. Kan puasa ada 3 tuh, puasa awam ya, puasa khusus, puasa khususil khusus. Nah kalau khususil khusus yaitu kita belum bisa dah ya tingkat atas suno ya. Nah kita jangan sampai puasanya puasa awam. Puasa awam tuh puasa anak kecil ya, teman nggak makan nggak minum doangan ya, kita jangan begitu ya. Nah kita nih biar puasa khususil khusus ya, puasa khusus. Nah itu kita puasa tuh ya kita jaga ya anggota tubuh kita tuh ya daripada perbuatan-perbuatan yang ya dosa tuh bawa perbuatan dosa ya, mulut kita, mata kita, kuping kita tuh ya. Nah kita jaga ya jangan ada kayak ghibah, namimah kan gitu ya, mata an-nazru bisahwatin kan gitu. Nah itu yang begitu nanti nilai puasa kita tuh nggak ada ya, nggak ada nilainya gitu ya ya. Nah ya itu yang Nabi katakan kamin so'imin laisalahu min siamihi ilal ju' wal atos ya. Berapa banyak orang yang puasa tapi nilai puasanya nggak ada sama Allah kecuali ya yang dia dapetin ju' wal atos, lapar dan haus gitu ya. Nah itulah ya karena kita nggak jaga nih ya biar kita jaga lah ya. Jadi supaya ya keluar bulan
Ramadan ini kita mendapatkan suatu ya kemerdekaan dari Allah tuh itkunanar, dan dapat hadiah tuh ya yang Allah ya udah sediain ya, Allah udah ya bikinin tuh itu ya, nggak ketukar, nggak, nanti udah ditulis tuh di dadanya ya. Bidadari itu udah ada namanya gitu ya. Nih ya tuh ya, ini punya Icep, ini punya Daud, ya, Nyaud, Bang Amin, udah ada, nggak kayak ketukar kali, biar lagi ngumpul jugaan, gitu, ya, itu, ya, nggak pakai apa, ya, tukar gitu, ketukarnya udah semua, gitu, ya, gitu ya, semua tuh, nah, gitu ya, kalau pidot tuh. Summa yarkabunal buraka. Kemudian mereka tuh setelah mereka minum kumpul di situ, ya orang-orang sorga nih mereka naik burak, ya gitu ya. Ya burak tuh ya tuh kendaraan yang dikendarai oleh Nabi. Ini kendaraan sorga gitu ya, gitu ya. Ini disebut burak. Nih burak tuh nanti barkun, dari kata-kata barkun, ya barkun kilep gitu ya. Kalau kilep kan cepet dia jalannya. Kan gitu. Hanya Nabi waktu Isra Mi'raj tuh dari Mekah ya ke apa tuh ya ke Baitul Maqdis. Nah itu kan ya sebentar ya karena pakai lab kan gitu. Hanya Abu Jahal nggak percaya gitu ya, dia pakai apa? Pakai onta. Ini jangan pakai onta, 3 bulan baru sampai. Nabi Muhammad dia kata gitu. Abu Bakar apa Abu Jahal kata ya, gua nggak percaya, ini orang ngaco kan ya. Itu ya. Soalnya apa? Dia 3 bulan tuh ya dari Mekah ke Baitul Maqdis ya 3 bulan. Nah Nabi ya, nah ya dari tengah malam jalan ke Baitul Maqdis. Subuh udah ada lagi di masjid gitu. Ya begitu temu Abu Jahal, Nabi kasih tahu semalam dia habis dari sono gitu. Nah Abu Jahal kata kapan berangkatnya? Malam. Ya mulai ini orang gitu ya, soalnya diukur sama ya dengan dia gitu ya, ya. Tak usah si Abu Jahal ya, kita juga kalau waktu dulu ada kali ya, kalau Allah nggak kasih tuh iman gitu ya, tak usah jauh-jauh sono umpama kita sini ke apa ya, ya kuno ya, iya gitu ya. Nah ya kita jalan begitu, dia baru pulang nih dari sono, dah ngacut nih orang gitu. Nah udah mulai gitu. Kayaknya Abu Jahal begitu Nabi ngomong begitu langsung diketemuin Abu Bakar, diparanin Abu Bakar, dibilang Abu Bakar nu temen lu lagi ngacut nu di masjid gitu. Ngapa emang kata Abu Bakar kan gitu ya. Abu Bakar kan ya ditanya tuh Abu Bakar ngapa emang, dia cerita katanya semalam dia tengah malam berangkat ke Masjidil Aqsa, sekarang nih subuh udah ada di sini katanya. Lu percaya gak? Gitu Abu Bakar, karena Abu Bakar udah pernah ke sono, udah tahu jaraknya kan gitu. Nah Abu Jahal lagi ya kan gitu. Nya Abu Bakar kan lu percaya apa? Abu Jahal itu lu percaya gak? Nah Abu Bakar memang Allah kasih itu taufik hidayat kan. Yang gitu kata Abu Bakar, kalau benar-benar dia yang ngomong tahu sih katanya di ke Masjidil Aqsa ke langit, cuman gua masih percaya tuh kata Abu Bakar gitu ya. Kata Abu Bakar Nabi gelarin jadi asidik gitu ya tuh ya, saking tuh Allah kasih tuh ya kekuatan imannya tuh gitu ya. Nah gitu ya. Nah si Abu Jahal yang Allah nggak kasih tuh ada iman ya, tetap aja dikagak ya dipakai ya ukuran otaknya gitu ya. Nah tuh ya gitu. Nah jadi mereka tuh nanti yarkabunal burak, mereka tuh ke sorga tuh pakai kendaraannya burak di sono. Jadi kemana aja tuh kita mau jalan tuh di sorga itu ya. Kan sorga jauh lah, nggak kecil. Paling kecil aja tuh kata Nabi, orang yang dikasih paling doil, paling apa tuh, ya, nah, paling belakang masuk sorga itu gedenya tuh sorga dikasih sepandangan mata. Ya, itu kita naik tempat tinggi, kita ngeliat tuh di 4 penjuru segitu sampai mana tuh pandangan kita, ya, yang normal. Nah gitu normal, tapi tempat tinggi dano di menara sono kan kelihatan no Gunung Salak dulu, ya kelihatan sono Bogor tuh, Kuno, ya Jabodetabek dah ya, nah gitu. Nah segitu,
ya itu paling miskin. Itu orang paling miskin masuk surga. Itu ada di hadis apa ya hadis Muslim tuh riwayatkan orang yang paling belakang masuk surga. Nah itu yang orang semua udah pada selesai itu. Nabi lagi duduk begini. Nabi dengar kupingnya ada apa suara ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan. Nah itu, nah Nabi kata, nah ini ya jangan-jangan nih umatku nih, nah saya ada ketinggalan, kan gitu, ya. Nah akhirnya tuh Nabi minta sama Allah, ya supaya tuh suara itu tuh orang yang itu tuh dicari ambil. Nah akhirnya tuh Allah izinin ya Nabi pergi tuh kepada malaikat Malik Suno yang jaga neraka, ya kalau perintahkan dari Malik tuh cari tuh. Itu suara itu cari tuh Malik digresak dah cari sono gerak itu kagak ketemu ya kagak ada gitu. Nabi nggak mau balik kagak, kalau belum ketemu nggak mau, ini pasti ada. Cari digresak-gresak katanya ada, udah ketindihan batu ya udah tinggal lidahnya doangan, yang lain udah apa tuh udah pada gosong, udah nggak apa-apa gitu itu. Nah akhirnya tuh diangkat tuh malaikat Malik bawa keluar itu. Nah orang-orang udah semua udah pada di sorga, tinggal dia doang kan itu ya masuk. Nah udah dibawa sama Nabi ya. Nah dimandiin dah tuh ya. Nah ya Allah ciptakan lagi badannya. Nah dimandiin Nabi itu ya badannya kembali ya, masih ada tandanya sini di jidatnya hitam itu. Nah kata orang itu ya Rasulullah malu nih kalau ini masih ada ya bekas tandanya ya, bekas orang penjara ya, ada tatonya gitu. Buangin, hari buangin tuh Nabi, udah Nabi gitu Nabi bawa ke surga. Di mana itu taruh itu ya. Nah ini kan Nabi taruh tuh, Allah kasih nih taruh di sini gitu. Itu taruh di emperan gitu. Itu gedenya segitu ya, Jabodetabek tuh gitu. Nah kalau kendaraannya ya kayak kendaraan sini ya mogok mulu ini ya nggak buru sampai ini ya pakai burang biasanya sampai bro sono mau mana nih sono gitu ya. Nah gitu dikasih begitu juga bukannya kalian kasih kosong, enggak ya udah komplit, ada rumah, ada kamarnya, ada ya ada orangnya ada gitu ya, gitu nggak kali kosong dikasih tempat kosong loh gitu ya, agak tuh ya. Nah itulah ya kemurahan Allah tuh berikan tuh ya. Nah wayatuna ila babil jannah, mereka datang ke pintu surga. Wayastakbiluhum khazanatul jannah, mereka berhadapan dengan penjaga surga nih. Yan suruna ala ru'usimul jawahiri wal fiddah, dan disebarin tuh di atas kepala mereka tuh orang-orang yang masuk surga ini itu jawahir, yaitu permata ya gitu, mutiara apa tuh sebarin suruh sono tuh yang begitu-gitu udah nggak ada nilainya sono udah. Oh sini kan mahal tuh, ini tiara ya gitu ya. Nah itu ya, jauhar tuh ya gitu, wal fiddah ya gitu, dan juga ya perak tuh, waluk lo ya mutiara tuh ya, batu ya berharga tuh ya, merah delima ya, mau banda tuh mata luk tuh yang begitu tuh ya gitu ya. Nah wayakuluna, mereka bilang lahum ya, kepada mereka yang jaga surga ini bilang kepada orang yang datang tuh, bilang salamun alaikum tibtun fadkhuluha khalidin ya. Kata penjaga surga tuh kepada yang datang itu, salamun ya, salam sejahtera buat kamu, tibtum ya, bersenang-senanglah kamu, fadkhuluha, masuklah kamu tuh ke surga tadi, khalidina ya, dalam keadaan selama-lamanya ya, nggak ada batasnya ya. Jadi orang Islam tuh, orang mukmin masuk surga itu nggak ada batasnya ya, nggak dibatasin itu. Nah kalau orang mukmin tuh ya masuk neraka itu ada batasnya gitu. Nah kalau orang kafir masuk neraka nggak ada batasnya. Nah kalau orang mukmin nih, orang Muslim, dia masuk neraka ada batasnya. Jadi seukuran ya dosa dia aja itu ya, lama
enggaknya tergantung ya dosa yang dia tuh banyak dikitnya. Kalau banyak ya mungkin lamaan ya, kalau dikit ya mungkin ya sebentar gitu ya. Nah gitu ya. Nah kalau ke surga nih itu nggak ada batasnya dah ya buat orang ya mukmin nih ya, khalidina fiha abada tuh ya kekal selamanya tuh. Wayan zilu namana zilahum, mereka menempatin tempat mereka. Jadi udah ada tuh tempatnya mereka masing-masing. Allah udah kasih tuh ya di sini nggak kayak berebut ya, nggak kayak berebut nggak. Nanti di sini ya gitu ya, di hotel ini kan ada 8 tuh ya, Jannatul Firdaus, Jannatul Adan, Jannatul ya gitu ya. Nah ada 8 tuh ya, macam-macam surga tuh gitu. Nah nanti di kelas-kelas di situ masing-masing dah ya, Allah kasih tuh ya. Mereka yang zilu namana zilahum summa ya'ti kimul jawari ya. Kemudian datanglah kepada mereka nih orang-orang surga itu al jawari, itu pelayan-pelayan tuh ya. Gitu ya, datang tuh pelayannya ya gitu. Wa bi aidihim kuusun minal lu'lu' wal yakut, di tangan mereka tuh pelayan itu ada gelas ya yang Allah bikin dari ya minal lu'lu', dari mutiara tuh, batu permata tuh, wal yakut, dan batu yakut tuh ya, sama tuh lu'lu' ya, mutiara, batu permata tuh ya, cakep dah pokoknya. Nah, nggak usah dibayangin dah gitu ya, gitu ya. Nah ya, merah delima aja kita susah udah. Ini ya. Nah tuh ya, min lu'lut wa yakut mamlu'atun min anwa'il asribati, yang di gelas-gelasnya itu penuh ya dengan macam-macam minuman. Ya, mau minum apaan situ? Ya, minum bir nggak apa-apa. Ya, udah nggak mabok tuh ya, minum bir ya. Ya Allah sedia itu bir, bukan buat minum aja, bahkan buat mandi kali ya, gitu ya. Kan dulu ada kali 4 kali kan, air bening, air susu ya, bir, madu tuh ya. Semua tuh ya, tuh minuman kebanggaan di dunia tuh ya, Allah bikinin sono gitu ya. Nah kebanggaan orang apa? Orang susah kan minumnya air apaan? Air bening, aqua, ya, gitu ya. Itu orang susah kan minumannya. Nah ya kalau minuman orang ya jagoan, bir kan gitu ya, itu. Nah ya minuman orang kaya susu ya, minuman orang dokter sehat madu gitu. Nah ya, kan orang yang masuk surga, orang miskin masuk surga tuh minum. Di dunia lu pernah minum kan? Ya, jangan minum, mandi tuh situ. Ngebak dah situ. Selainnya kan itu Allah bikinin tajri minta tihal anhar tuh. Ya, gitu ya. Jadi bukan niat minum aja, gitu. Emang nggak nyangket, lu budin semut, ya kagak gitu ya. Nah tuh ya mereka tuh ya dunal jannah, wa yasrabuna tuh anwaul asribah min aidihim ya min aidihim wa yashkuruna wa yashghuluna bitanaumi. Mereka tuh orang-orang surga itu bersyukur tuh ya kepada Allah, dan juga mereka itu sibuk dengan macam-macam nikmat gitu ya, yang Allah kasih tuh nikmatnya yang ada di surga. Nah itulah ya, mereka nanti sibuk dengan nikmat-nikmat ini. Haza makna, inilah pengertian fal yauma la tuzlamu nafsun au tau'an ya wala tuzauna illa ma kanu ya'malun. Ya itu ya. Inilah pengertian ayat tuh ya. Di sana ya yang Allah ya berfirman ya fal yauma ya gitu. Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'an. Pada hari ini hari kiamat tidak dizalimin seorang pun sesuatu. Sedikit pun kita enggak bakal dizalimin sama Allah tuh, kali dikurangin ya karena kebanyakan
ya dikurangin karena terlalu rajin dia ibadat kan kebanyakan gitu, kurangin ya, kalau aku dipotong dikit ya. Ya, habis kebanyakan gitu ya. Nah tuh ya Allah nggak kurangin, tetap itu ya, bahkan ditambahin tuh ya, la tuzlamu nafsun sayan wala tuzzauna illa makanu ya malun ya malun ya, yang mereka nanti dibalas apa yang mereka kerjain, yang kita kerjain nanti di sorga apa di dunia itu semua bakal dibalas sama Allah ya. Jangan takut ya, kalau kita kerjain di sini nanti nggak ada catatannya, kagak. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, kayak gede kecilnya apa itu semua ahsaha, ada catatannya ya. Kemarin tuh yang kita kasih lembaran kan, nah gitu ya, semua ada apa tuh catatannya. Hanya kerjain lah ya biar banyak mumpung ya, kita di dunia ini mumpung hidup ya, kerjain dah ya. Apalagi bulan puasa gini, Ramadan masih ada punya kesempatan apa yang Allah kasih kita kesempatan ya. Nah ya kerjain dah apaan aja ya gitu ya. Perkataan kita tuh, omongan kita satu kata aja itu ada nilainya sama Allah kan ya. Kita baca subhanallah tuh berapa huruf tuh kan gitu ya. Nah itu ada nilainya, itu tuh ada nanti balasannya di sono ya. Jangan bilang tuh ya segini doangan, agak ya, sono tuh nilainya gede itu ya. Apalagi bulan Ramadan gini yang Allah tingkatin tuh ya, yang gitu kita tuh ya, pahala ibadat kita ya, mumpung aja dah ya. Kita sekarang nih udah sisa umur ya, tinggal sisa ya. Nah sekarang kita mumpung dah ya, mumpung ya, sisa ada sisanya ntar berapa lama lagi, nah juga biar mumpung dah ngabisin gitu ya, ya supaya jadi ya enakan nguntungin kita. Begitu kita balik di sono ya, punya ya bekal tuh, punya ya bawaan ya yang nyenangin gitu ya. Jangan sampai ya kita balik ke sono ya, yang bawaan kita ini ya kosong tuh ya, nggak ada apa-apanya, rugi kita ya, udah nggak bisa balik lagi udah ya ya gitu. Nggak ada yang balik lagi, ada nggak yang balik? Agak kan ya, agak. Kalau memang ada balik lagi daripada balik kan itu nih, nggak ada satu pun, nggak ada dari dulu gitu. Hanya kita bakal nyusul ya, jangan sampai kita nyusul nih, gunain kita nggak tahu ya itu ya, itu ya. Bulan puasa itu baru bulan puasa kemarin aja tuh masih ya baru banget ini udah selagi tuh ya. Ini yang Allah katakan kullu atin gharib ya, apa yang akan datang tuh, yang datang itu dekat. Tuh kemarin bulan puasa kemarin itu masih berasa tuh, masih ada tandanya dan tandain, masih berasa kita kayak gerang udah bulan puasa lagi, besok habis puasa balik lagi tuh ya. Tuh ya, ini jangan sampai ya pulang tuh ya habis waktu kita, nyempung aja dah ya sisa nih ya, yang ada sisa kita gitu. Jangan sisa kita nih kita ya buang-buang, jangan ya, sayang ya, nanti kita yang nyesel gitu ya. Tuh nih Allah bilang tuh gitu tuh ya. Nah terus ya, asibal waktu menafsan saya. Nah kemudian terusan ayat nih, inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Nah itu ya, Allah berfirman, inna ashabal jannati, sungguhnya ya penghuni sorga, orang surga, al yauma, pada hari ini, hari kiamat tuh mereka di surga tuh ngapain? Fi syughulin, mereka itu masghulun, yaitu sibuk ya, mereka tuh sibuk di surga ya. Ya capek dong, enggak ya, gitu ya. Ai masghulun an ahlin nari, mereka itu sibuk ya dari orang-orang neraka. Nah, orang neraka, wa amma hum fihi minal azab, dan apa yang ada pada mereka dari azab gitu ya. Jadi orang surga tuh ya dia sibuk, artinya kerjanya ngeliatin tuh orang-orang yang ada di dalam azab tuh neraka itu ya. Nanti kan orang apa? Orang surga, orang neraka kan bisa lihat. Enggak dekat, jauh teman ya, itu ya. Nah ya bisa kelihatan dah gitu ya. Kalau kayak sekarang kayak HP deh cep ya, jadi jauh sunuk itu bisa lihat itu, bisa ngomong itu ya, yang gitu. Nah nanti di sono gitu. Streaming lah. Hah? Live streaming. Iya kali. Bisa ngomong, ya gitu ya. Tuh ya, mereka tuh ya.
Nah, bisa gitu tuh ya, kelihatan tuh mereka fi syughulin tuh. Ai maskulun. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, kata Ibnu Abbas nih, apaan tuh yang namanya orang sorga itu ya fi syughulin, itu mereka sibuk ngapain? Kata Ibnu Abbas nih menafsirkan kata-kata syughul, sibuk itu fi betidahil abkari fi zilalil ahjari ala sututil anhari fi jiwaril malikil jabbar. Ini kata Ibnu Abbas nih. Jadi kata Ibnu Abbas nih menafsirkan tuh kata-kata ya, Allah bilang inna ashabal jannatil yauma fi syughulin, sungguhnya orang-orang sorga pada hari ini, hari kiamat tuh mereka itu dalam keadaan sibuk. Sibuknya ngapain? Nah, kata Ibnu Abbas, sibuknya tuh orang sorga nanti di sorga itu ngapain tuh? Fibtidahil abkari, yaitu untuk memecahkan ya perawan ya, karena tuh orang sorga nanti suno kan perempuan itu Allah jadikan waja'alnakum waja'alnahunna abkara. Allah jadikan tuh nanti perempuan-perempuan di sorga itu semua abkar, perawan, nggak ada yang gitu ya. Ya, kalau di sini kan ada tuh ya, kemarin ada punan janda bolong. Gitu kan, yang laku mahal gitu kan udah, jual kan, punan apa tuh, ya janda bolong kan gitu, karena janda rapet tuh, ya gitu. Kata Ibnu Abbas tuh nanti tuh orang sorga tuh sibuk itu, gitu. Di kerjaannya Cep itu ya. Itu. Jadi udah nggak ngapa-ngapain, seneng kan nggak pakai mandi, nggak apa Cep. Iya, nggak mandi, nggak ngapa gitu. Min nggak kayak mandi, kan mandi repot. Itu. Iya. Ya. Habis kecebur mandi. Agak gitu ya. Tuh kata Ibnu Abbas nih, tuh tafsiran dia fi syughulin tuh, kata-kata syughul tuh sibuk ngapain? Itu dia mau bininya dah sono, sama bidadari itu ya, kan gitu. Nah, Ecep bingung kalau yang 70 gimana? Ecep bingung 70 gimana? Kalau Ecep katanya tuh kata Nabi itu kayak apa tuh? Top kontak ini nih. Ya, lampu. Jadi begitu kita cek langsung hidup semua. Gitu kata Nabi tuh. Ya kan sahabat tanya Rasulullah gimana kalau 70 kan gitu. Kita pakai ato umpama kan gitu ya. Itu pakai ato. Nah, itu yang lain. Maksud nih habis sini lah. Itu repot kan? Enggak, Nabi kata tuh itu. Nih ya. Jadi kita pakai tuh satu ya. Nih stop kontaknya tuh kan ato no. Beda. Hidup semua. Itu ada 70 berasa Cep. Bingung. Nggak bisa bayangin. Nggak iya nangis. Ya kalau yang namanya surga bisa dibayangin. Gitu. Ya, yang namanya surga tuh Allah sendiri nggak bisa dibayangin. Itu yang Allah kata wa ma khatarab, wa ma khatarabil wal, kan gitu ya. Yang namanya surga tuh ya adat tuli umati mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Ya itu ya. Itu kata Allah ya dalam hadis kutsinya tuh Nabi bilang tuh yang namanya itu surga itu malah ainun ro'at, yang mata nggak pernah lihat tuh cakepnya kayak apa gitu ya. Itu lihat sini cakep begitu, surga lain nggak begitu. Malah uzunun samiat, kuping nggak pernah dengar tuh suara merdunya gitu ya, suara-suara tuh ya, bahkan katanya suara tuh ya gesekan apa tuh daun sama daun gitu, karena gitu itu menjadi musik udah gitu ya, gitu nggak perlu pakai alat. Nah, musik ada gendangnya, ada ini enggak ya, daun aja gitu ya ketiup angin ketok itu udah jadi musik gitu. Itu yang dikatakan wala uzunun samiat. Nah, terus lagi kalau kata wala khatara ala qalbi basar, artinya tuh hati kita nggak bisa bayangin dah yang terlintas di hati kita. Mungkin surga begini enggak, lebih gitu. Tuh nggak bisa dibayangin tuh. Itu ya. Kalau masih bisa dibayangin belum jadi surga. Ya, karena masih bisa ya. Nah, apa otak manusia nih itu ya sudah jadi ya ciptaan Allah tuh nggak ada itu ya tuh ya nggak bisa dibayangin Cep kan ya.
gitu. Nggak sampai. Nggak sampai dah, ya. Ini jangan sampai nggak dapet. Ya, nah gitu, ya. Di apa tuh, ya dicolokin satu sampai yang lain, ya kemunyala cep. Itu ya, tuh, ya. Nah, itu kata Ibnu Abbas tuh Ibtida'il Abkar fi zilalil azhar, yaitu di bawah naungan puun. Di bawah puunan cep. Itu. Orang nonton ya. Ya, zilalil azhar ala sututil anhar, di pinggir kali. Ya, pinggir pantai itu, ya, fi jiwaril malikil jabbar, di sisi Allah malikil jabbar, di hadapan Allah tuh, ya. Ya, udah nggak bisa dibayangin dah coba dah. Ya, nah, gimana tuh? Itu, ya, harapin aja dah. Itu, ya. Nah, waqala Ibnu Kaisan, ya, berkata Ibnu Kaisan fi ziyarati ba'dihim ba'don. Yang namanya fi sugulin tuh, kata Ibnu Kaisan artinya saling ziarah. Ya, nanti ziarah tuh sebagian dan sebagian kumpul gitu, ya. Itu katanya tuh, kata Ibnu Kaisan tuh, ya, jadi kita nanti di surga tuh sibuk gitu, jadi ketemu tuh gitu, teman kita tuh, teman, ya, keluarga apa semua kumpul gitu, ya. Nah, saling ziarah tuh katanya gitu, ya, Madium. Wakila, ada pendapat yang lain bilang tuh fi syugulin fi diyafatillahi ta'ala. Orang surga itu sibuk dengan hidangan yang Allah sediain. Ya, Allah kasih tuh, ya, hidangan, ya, makanan. Kalau ya udah bikinin resepsi tuh, ya, dipanggilin tuh. Ya, diundang sono makan. Itu, ya. Itu, hanya begitu kita makan tuh, ya, makanan yang dijamu sama Allah, makanan yang ada di surga tuh nggak berasa, ya, kalah enaknya, itu, ya, oh, itu, ya, nah, tuh kata, ya, sebagian daripada ulama bilang begitu, fi diapatillah, wakila fi zikri ahlin nari, ada kil mengatakan sibuk dalam membicarakan orang-orang neraka. Yakni izaka napin nari ahluhum, apabila di neraka itu ada ahli keluarga kita. Jadi kalau keluarga kita tuh ada yang masuk neraka, nah kita nih yang di sorga pada sibuk, ngapa sih dia tuh jadi gitu. Jadi kita ngomongin aja, suno nggak gibah nggak. Gitu, ya, kita ngomongin tuh, jadi itu kenapa sih dia tuh, ya, itu dulu kan, ya, teman kita, keluarga kita, kok dia bisa jadi masuk neraka tuh, gitu, ya. Nah, itu yang kita sibuk tuh katanya orang neraka, sibuk begitu katanya tuh, ya, bicarain orang-orang neraka, gitu, ya. Wa iyalihim tuh, kalau di neraka itu ada ahluhum wa iyaluhum, yaitu ada keluarga mereka tuh. Wa akribahum atau kerabat mereka, ansabahumullahu ta'ala, yang Allah nasabkan dia kepadanya tuh, ya, Allah jadikan nasab gitu, itu kan jadi kerabat gitu, ya, artinya nasab tuh jadi keturunan kan, kita turunan dari suno gitu, ya. Nah, gitu, ya. Zakarahum hatta la yagtamuna bi zikrihim, ya, mereka ingat mereka tuh sehingga la yagtamuna bi zikrihim, ya, sehingga mereka itu tidak membingungkan buat mengingatnya mereka. Li'annal jannata laisat bidarihim wa bidarihamin wala ghammin, karena surga itu bukan, ya, tempat bingung dan tempat duka cita. Jadi meskipun tuh kita ingetin tuh keluarga kita yang ada di neraka, itu nggak jadi pikiran kita gitu, ya, kan kalau di dunia kan kita pikirin tuh teman-teman kita, saudara kita gitu, ngapa sedih susah ngapa gitu kan kita pikirin, itu kan kebawa pikiran kita tuh. Nah, kalau di sana enggak, jadi kita cuma ingat doangan katanya gitu, ya, karena di surga tuh bukan tempat bingung dan tempat duka cita, nggak ada yang bingung sono, ya. Kalau di surga masih bingung juga repot cep loh, iya, gitu, bingung
pacita gitu, nggak punya duit, mau lebaran, ya, bingung, ya bisa dijual tuh, ya, itu gedong di sono, ya, agak gitu ya. Nah itulahnya fakihuna ya, mereka itu ya gitu. Inna ashabal jannatil yauma fi sugulin fakihun ya, mereka tuh orang-orang sorga itu ya, di dalam sorga mereka tuh sibuk. Apa tuh fakihuna? Ai naimuna, mereka sibuk tuh dalam keadaan tidur. Artinya itu ya, kesibukan mereka tuh cuma tidur ruangan, udah makan coba bangun itu ya, itu ya makan rebahan tidur gitu ya, udah gitu aja, nggak ngapa-ngapain. Sembayang nggak iya lah, yang hari udah nggak sembayang ya, nggak ngaji itu ya, udah ya, malam juga nggak ada ya, udah nggak kayak malam. Kalau malam tidur ya, kalau tidur hilang nikmatnya ya, kan enggaknya Allah nggak kasih tidur. Surga udah gini aja ya, panas kagak ya, dingin juga kagak gitu ya. Nah aja udah ya, ini nggak gituan apa ya, nggak capek nggak ngapa ya, jalannya itu tuh sibuk tuh mereka gitu. Fakihun tuh artinya ya naimun, mereka tidur. Wakilah ada mengatakan tuh fakihun ay parihuna, mereka ya dalam keadaan gembira aja, senang-senang ya, di dalam surga tuh senang-senang mereka tuh ya. Fakihun. Waqala ad-Dhahaku, berkata Imam ad-Dhahak nih ya, yu'jibuna ya bima hum fihi, mereka itu di surga itu kagum ya gitu dengan apa yang mereka dapetin di surga itu ya, kagum mereka, benar heran tuh ya, bisa begini ya, bisa dapat gitu ya. Nah yu'jibuna bima hum fihi. Qala Ibnu Ja'farin, berkata Ibnu Ja'far, fakihuna wa huma lughatani maknahuma wahidun gitu. Kata-kata fakihun itu adalah dua lughat ya, menurut bahasa itu ada dua arti ya, yang artinya tuh sama gitu ya, yang artinya tuh bersenang-senang gitu ya. Fakihun sama dengan kalimat kalhaziru wal hazaru gitu ya. Kalimat tuh kalhaziru ya, isim fa'il, wal hazar masdar gitu ya. Jadi sama, fakihuna fakihun gitu ya. Nah ya, jadi mereka tuh di dalam surga dalam keadaan senang-senang gitu ya. Hum wa azwajuhum fi zilalin, mereka tuh orang surga beserta istri-istri mereka itu fi zilalin, ada di bawah naungan tuh gitu ya. Yakni artinya ahlul jannati ya, penghuni surga, wa azwajuhum ya, dan istri mereka yakununa fi zilali asjaril jannah, mereka semua ada di bawah ya teduhan pohon-pohon surga. Jadi mereka tuh pada senang-senang di bawah pohonan. Kan di bawah pohonan enak kan? Iya, kita di sini di dunia kan gitu ya. Sini panas tuh, kita neduh di bawah pohonan kan. Enak duduk, kelar tikar, ngapa ya, siang malam kan gitu. Ya, kok ini kita kan ada siang malam. Kok ini kan nggak ada siang, nggak ada malam. Enak udah situ kumpul lah ya, ngobrol ya. Nggak ngapa-ngapain ya, gitu kan. Mau makan, tinggal datang. Gitu ya, nggak kayak bayar cep lah ya. Nah gitu, kalau sini kan ngetik dulu tuh, ngetik dulu gitu, datang kan gitu, tapi bayar. Ini kagak ya, tinggal terlintas aja gitu ya. Tuh ntar apa yang terlintas di hati kita ini ya, langsung tuh ini Allah bilang tuh ya, di jalan dari jannah alal araiki muttaqiun, di atas tuh araik tuh ya, tempat tidur tuh ya, yang ada senderannya ya, mereka tuh bersenderan itika. Inika tuh gini ya, ala ya, jadi raja. Apa? Jadi raja. Iya gitu, duduk tuh di bangku di mana tempat tidur begini gitu ya, kayak orang gede Anda. Ya, gitu ya, mutaki untuk itika ay asara ildu
ya itu sarail ya. Sarail itu apa sararir ya, sararun silun ya. Sarirun itu tempat tidur ya, bil kijali ya itu dengan ada senderannya tuh. Gitu ya, hijal gitu. Qala Sa'labah, berkata Imam Sa'labah nih, la takunu ariqatun illa iza kana alai ya, gitu aliyan hajalatan ya. Kata Sa'labah nih, Imam Sa'labah, tidaklah yang disebut arikah tuh kecuali kalau dia itu tinggi ya, dan juga ada senderannya tuh, aliyah tinggi ya, dan juga ya hajalah itu senderan tuh gitu ya. Itu kata walia itu baru disebut araik gitu ya. Nah ya kalau kita di Panda gitu ya, tuh ya ada buat senderan taruh kepala kita gitu kan, atau kayak yang bangku tuh ada gitu aja kan. Iya kayak bangku Bali itu kan gitu ya, taruh kepala kita kan enak gitu kan ya. Tuh gitu ya. Nah gitu ya. Nah hajalah. Qara'a Hamzah wal Kisai, membaca nih bacaan ini ya, Imam Hamzah dan Kisai ya qari sab'ah nih ya, dua dari kada qari sab'ah. Fi zilalin ya, dalam kalimat tuh fi zilalin alal araiki, Imam Hamzah dan Imam Kisai itu membaca fi zilalin bidomizza ya, min ghairi alifin jam'u zillatun. Jadi ya gitu ya. Jadi bacaan itu hum wa azwajuhum fi zulalin gitu ya. Jangan bukan fi zilalin ya gitu ya. Itu selain daripada dua tuh Hamzah dan Kisai membaca fi zilalin. Nah, itu Imam Hamzah bacanya sama Imam Kisai bacanya ya gitu. Jadi ya gitu hum wa azwajuhum fi zilalin nih ya, selain dua. Nah, kalau dia baca hum wa azwajuhum fi zulalin gitu. Jadi jamak daripada zullah, zullatun, zulalun gitu ya. Gitu ya. Lahum fiha fakihatun, ada bagi mereka tuh ya di surga itu buah-buahan tuh ya gitu ya. Mereka tuh ya ada buahan di situ. Walahum mayaddaun, dan juga bagi mereka tuh apa yang mereka inginkan ya, mereka pengen tuh doa ya yad'u ai mayatamannauna, yaitu mayaddaun apa yang mereka inginin. Jadi buahan tuh udah siap, dan juga apa yang kita pengen itu ada. Itu kan ya, yang Allah sediakan tuh apa kihatin kasiratin la maktuatin wala mamnu'ah wa furusim marfu'ah kan gitu ya. Jadi buahannya itu kasiratin la mamnu'atin wala apa ya, marikatin kasiratin la ya la mamnu'ah tuh enggak ada larangan ya, buahannya banyak ya, dekat ya gitu. Nah juga ya enggak ada larangannya ya, enggak dilarang ini enggak boleh enggak ya. Kalau di sini kan kita banyak larangan tuh ya bukan puunan kita ya nggak boleh ya, atau puunan kita karena ada penyakit nggak boleh kan gitu. Kalau sono nggak ada ya, bebas dah gitu ya, la mamnu'atu ya gitu. Nah jadi wa ma yatamannauna, apa yang mereka inginin, wa yastahuna mereka pengenin gitu. Kita taman nih ya, taman itu artinya kita menghayal pengen, wah kalau enak nih makan ini gitu kan. Nah ya lagi duduk lagi tuh gitu kan, lagi duduk senderan gitu, enaknya ngapain itu. Oh kita sini kan enak ngopi nih ya, pakai ini gitu ya, itu kan yang mana nau ya, yang kita tamani itu ya setahun yang kita pengenin. Nah tuh ya di sana ada. Waruya an Ibnu Abbas, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, bahwa Ibnu Abbas bilang, ma ya'turu ala qulubi ahlil jannah, apa yang terlintas di hati orang surga nih itu ya, qabla ayatiya ala alsinatihim, sebelum keluar ke mulut mereka. Jadi di hati kita ngomong sebelum mulut kita bicara nih, di hati kita ini kayaknya enaknya nih
Ya karena apa nih gitu ya. Gitu kan di hati kita. Nah baru ngomong. Itu kata Ibnu Abbas tuh di hati kita udah bilang begitu tuh ya bulan ke mulut itu illa yakunu zalika hadiran indahum. Maka yang kita pengen untuk sesuatu itu langsung hadir. Langsung ada Cep itu. Oh, ya, nggak kayak ngetik dulu Cep. Ya. Nah, gitu pengen aja terlintas, ya. Maunya diapain? Ya walah mutairin mimma ya setahun gitu kan ya kalau bilang walah mutairin daging ya binatang tuh ya unggas tuh ayam burung apa bebek apa mimma ya setahun yang kamu pengenin nih ayam diapain nih dipanggang dibakar apa diapain kan gitu ya gitu nih daging burung nih daging ini enaknya diapain nah ya begitu kita lintas tuh di hati kita langsung ada gitu ya itu sekarang udah mirip-mirip Cep ya ya udah mirip-mirip kayak surga udah sekarang kita pengen nih kita ketik lah kan gitu tag kayak dah sampai dah Cep tapi bayar ngapa bayar ya ya di sini bayar juga bayarnya di sini ya kalau nggak bayar di sini cuma nggak dapat ya bayarnya sini kalau di sana ya kalau ini kan langsung tuh dibawain bayar gitu atau bayar dulu kan gitu ya tuh ya jadi apa yang terlintas di hati kita tuh yang kita pengenin belum nyampe ke mulut kita udah hadir tuh gitu ya itu tuh di dalam surah Waqiah kan walah mutairin mimma ya setahun tuh daging ya burung daging binatang tuh unggas yang kita pengenin tuh dalam tafsir dikatakan tuh burung nanti nawarin kita ayam nih makan saya nih saya udah berendam di lautan apa tuh bumbu itu berapa tahun nantinya itu ya jadi tuh daging apa tuh umpama daging ayam udah direndam sama di bumbu gitu udah nyerap dah Kita diungkap iya dong diungkap ya udah direndam tuh kata apa tuh ya kata burung gitu jadi kita pengen ini mau diapain nih sekarang ya mau dibakar kita bilang bakar jadi langsung ya gitu ya digoreng jadi ya diapain itu langsung itu tuh ya tuh katanya tuh ya nah ya apa yang terlintas di hati kita tuh udah ya jadi tuh kata Ibnu Abbas nih ya hadiran indahum yaqulullahu ta'ala Allah berfirman ya ibadi utlubu minni ma tatamannaunahu ya hambaku mintalah olehmu kepada saya apa yang kamu tamanikan yang kamu pengenin ya gitu ya bayat lubul ibadu ya minallahi ma yatamannaunahu maka si hamba minta kepada Allah apa yang mereka pengenin summa yaqulullahu ta'ala kemudian Allah bilang tuh qad a'taitukum ma tamannaitum ya sungguhnya saya telah berikan kepada kamu apa yang kamu pengenin hal raditum anni apakah kamu reda kepada saya Fayaqulu maka orang surga itu bilang ya Rabbana malana la narda anka ya Allah ya Tuhan kami kenapa apa yang tidak menjadikan saya ini tidak redha kepada kamu pada engkau ya Allah ya gitu enggak ada yang enggak saya redha wa qad a'taituna ma a'taitana ma lam tu'ti ahadan tu'ta ahadan ya sungguhnya engkau berikan kepada saya yang tidak engkau berikan kepada seseorang. Pakai pala nardo anka. Kenapa kami tidak redha kepada engkau ya Allah? Fayaqulullahu maka Allah berfirman gitu ya a'ti syai'an azidu minal awal kata Allah saya berikan ya kepada kamu sesuatu yang melebihi dari yang pertama kata Allah saya kasih lagi yang lebih enak lagi dari yang pertama tadi fayaqulu maka orang itu penghuni itu surga bilang fayaqulu ya Rabbana
ya masyai'ul ladzi huwa azidu min hadza, ya gitu. Ya Allah, ya Tuhan kami, apakah sesuatu itu yang melebihi ya kepada saya, yang Engkau berikan kepada saya dari yang ini aja udah enak banget, apaan lagi mau dikasih yang lebih enak gitu. Fayaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, arada ankum wala agadabu ankum abadan. Ya, kata Allah, saya redha kepada kamu tuh, ya, gitu. Ya, la agadabu alaikum abadan, saya enggak marah, enggak kesel kepada kamu selama-lamanya. Nah, inilah yang Allah kasih tambahan. Berarti Allah ya redha banget, senang banget ya. Nah, kepada kita tuh yang ada di surga tuh ya, Allah nggak bakal marah sedikit pun katanya tuh ya. Nah ya, itu tambahan yang Allah udah kasih nikmat ya kepada orang-orang surga tuh ya, udah begitu bagus, banyak, enak, Allah kasih tambahan lagi. Tambahannya apa? Yaitu ya keredoan Allah gitu ya. Tuh ya yang bakal diberikan tuh katanya ya. Nah itu ya yang di apa ya, yang diberikan kepada ashabul jannati fi sugulin fakihun. Waruya an Anasin radhiyallahu anhu anna fil jannati wadiyan minal miski wa idza kana yaumal jumu'ati. Sampai sini ya, sampai sini dulu dah ya, masih panjang lagi di situ ya. Nah ya gitu ya. Nah, waruya ya gitu. Ya berusahalah ya kita kayak dapetin nikmat ya yang begini besar, begini banyak tuh ya. Ya lebih-lebih di bulan Ramadan nih yang Allah bukakan tuh, Allah bukakan ya bulan Ramadan, Allah bukakan pintu sorga ya, dan Allah tutup pintu neraka ya. Artinya tuh ya Allah bukakan tuh kebaikan-kebaikan buat kita tuh ya yang begitu luas ya di bulan Ramadan, banyak kebaikan-kebaikan tuh, dan Allah tutup ya pintu-pintu kemaksiatan ya, pintu-pintu apa tuh ya, pintu neraka tuh Allah tutup pintu neraka. Artinya tuh ya Allah ya persempit kita untuk memperbuat ya kemaksiatan tuh di bulan Ramadan. Kenapa ya? Karena Allah kasih kita nih ya di bulan Ramadan ini di siang hari gitu adalah kita juk ya, kita lapar ya, dengan laparnya kita ini ya jadi kemaksiatan tuh ya utuh ya, itunya setannya tuh diikat itu ya. Nah setan diikat artinya tuh ya setan itu dikasih kelemahan untuk ya menggoda ya orang-orang yang puasa gitu ya. Hanya kita jangan sampai ngikutin keinginan ya hawa nafsu ya gitu ya, karena tuh setan diikat gitu. Satunya setan diikat tuh dikasih kelemahan, bukannya setan gak berfungsi, bukan, tetap dia godain tapi ya punya kelemahan ya. Kayak orang punya anjing galak. Kalau anjing galak kan kalau diikat gimana? Ya terbatas itu ya, jadi nggak bebas gitu. Hanya Nabi suruh kan gitu ya, karena apa tuh jalannya darah kita ini itulah tempat jalannya hawa nafsu dan setan ya. Nabi katakan tuh pada yikuha ya, sempitin tuh jalannya setan. Dengan apaan? Kata sahabat itu ya dengan apa ya Rasulullah nyempetin tuh jalan ya setan dan hawa nafsu ini, yaitu bil ju'i, yaitu dengan lapar. Nah inilah kesempatan ya kita puasa tuh ya, kita dikasihkan kita laparin. Hanya jangan ya kita puasa tuh jangan empung-empung ya, giliran apa tuh buka, giliran sahur ya kita nggak batasin, jangan ya. Nah ya jadi gitu ya, inna majaril apa tuh majarid dam itu ya, inna syaitan yajri min majarid dam, setan itu jalannya dengan jalan darah kita ya. Nabi kata pada yikuha, sempitin tuh jalannya setan, yaitu birjui dengan laparnya. Nah jadi kita batasin dah ya, jangan sampai tuh ya. Ini kesempatan Allah bukakan pintu ya sorga buat kita tuh seluas-luasnya kebaikan ya. Nah kita bisa batasin sesuatu tuh ya, jalannya setan itu udah termasuk satu ibadat
ya itu satu ibadat ya. Kenapa ya? Itu termasuk yang Allah bilang wanahan nafsa anil hawa fa innal jannata yal ma'wa tuh ya itu. Nah kita sempitin tuh, artinya ya kita makan, kita buka ngapa itu jangan ya sebebas-bebasnya obongan ya. Dan siang nih nggak makan, begitu berbuka ya ancam udah habis-habisan. Ntar giliran apa berjamur gitu lagi, ntar kan siang nggak apa nggak makan nih ya. Jangan begitu, jangan, itu namanya nggak nyempitin. Nah sekarang kita sempitin dah ya, batasin aja sampai kapan nih kira-kira itu tuh ya yang Allah ya berikan kesempatan kita ini untuk ya mendapatkan tuh ya rahmat Allah, dapat maghfirah, dapat itkun minan nar ya. Nah ya dapat walasan ya di surga nih ya. Sebut tanda buat kita ini ya, jangan sampai kita ikutin ya kemauan hawa nafsu itu nggak bakal berhenti ya kalau kita nggak stop ya ke jalan. Itu yang kata Burdah tuh ya gitu, an-nafsu katifli ya. Nafsu itu kayak anak kecil, ilam tubtimhu lam yan fatimi. Kalau kamu nggak sapi itu dia nggak bakal berhenti tuh ya nyusu gitu ya. Nah ya jadi kita batasin, kalau kita batasin insyaallah tuh ya. Nah jadi apa tuh ya, nah mudah buat kita tuh ya buat ibadah buat apa ya, sedikitin makan, dikitin tidur, dikitin ya bicara ngapa itu kan. Itulah ada kesempatan sekarang di bulan puasa ini gitu ya. Mudah-mudahan ya training yang Allah ya jadi ini sekarang buat kita ini bisa membawa habis lebaran ya, training nih kan gitu, di training nih ya sama Allah selama sebulan ya. Bangun sebelum subuh mesti bangun ya karena mau menyahur kan gitu, jam 3 harus bangun. Nah mudah-mudahan nanti habis lebaran terus gitu karena udah di training gitu ya itu. Nah makan gitu juga, nah udah didikitin tuh sekarang. Nah udah nanti habis lebaran nah terus gitu di training tuh ya. Kalau nggak apa, kalau gua nggak jalan ya berarti trainingnya nggak berhasil ya, nggak lulus itu ya. Ya biar lulus lah suno ya dari sekarang ya kita perhatiin ya. Mudah-mudahan tuh ya hidupina lana lian nahum subulana. Kata Allah kalau kita mau usaha udah pasti Allah bakal ya bantuin kita ya gitu kalau kita mau usaha. Tapi kalau kita nggak mau usaha ya Allah ya nggak mau ya berikan pada kita ya. Al irada min hais al warida min haisul irada ya. Pertolongan Allah dari mana keinginan kita, di mana keinginan kita ada, nah disitulah ada bantuan Allah tuh ya. Inilah ya bulan puasa jangan sampai ya kita udah bertahun-tahun ya di apa tuh ya diginiin kita masih ya tetap begitu ya. Jadi supaya habis lebaran ya dari sekarang kita berarti habis lebaran jalan terus lah ya. Biasa bangun ya buat nyaur, nah nanti habis lebaran nggak nyaur, nah buat ya tahajud buat ibadah itu nih ya. Nah Allah kasih tuh ya bukain pintu ya surga, buka gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajmain. Allahumma innaka ta'lamu ma nahnu fihi wa ma natlubu wa nartaji min rahmatika fi amrina kullihi wa yassir lana ma nahnu fihi wa ma natlubu wa nartaji min hawaijina wa sallimna minal ilali wal afat wal ahat wal aqabat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa fahman zakiyan wa aqlan sahihan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan katsira. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin
qalbin la yasha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma wa na'udzubika min haula'il arba. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.